Salam sejahtera, salam komat, salam sehat, selalu semangat. Pagi ini kita akan melaksanakan pekerjaan rutinitas agenda kita setiap hari, yaitu membersihkan babat rumput. Yang pada dasarnya babat rumput itu tadi ada beberapa teknis kajian yang harus kita selesaikan. Selain membabat, mencabut, dan membersihkan. Adapun agenda yang kita kerjakan adalah di wilayah Kejuron Karanggoro yang terdiri dari 10 orang lengkap, dan kita menyelesaikan di wilayah BBU 3 Kehilir. Kami bersama Korlap, Pak Artoyo juga ada dengan sistem teknik yang kita kerjakan ini nanti, dengan sistem pencapaian hasil, dengan sistem seperti ini nanti dalam catatan 1 bulannya itu kita kembali ke titik 0 2 kali. Dengan sistem seperti ini makanya tidak ada istilah ditemukan di mana adanya lokasi yang kebocoran. Kita semakin tahun kerja kita tingkatkan, profesionalitas tetap kita kedepankan, kekompakan. Dengan cara seperti ini kita menjadikan ujung tombak di mana adanya pengairan itu yang menjadikan nanti akan kelancaran ketahanan pangan orang-orang pertanian. Di mana adanya sistem pekerjaan tersebut dengan arah yang kita arahkan ke masing-masing saluran, jangan sampai ada saluran itu yang tersumbat. Selain membabat, mencabut, dan membersihkan, kayak kemarin itu kan ada sampah, ada endapan rumput yang ada di sedimen yang di tepian, itu kita kerjakan juga. Demikian kita pekerjaan kita rutinitas sehari-hari terus kita kedepankan seperti itu. Ya. Jadi tetap semangat Pak ya. Kedepankan protokol kesehatan, tolong yang nggak pakai masker, maskernya dipakai. Jadi pekerjaan yang kita terapkan adalah sistem gabungan pertanggungjawaban perkejuron. Jadi satu anak pencapaian hasilnya itu 50 dan kita kontrak ada 8 jam. Jadi hasil yang kontrak 8 jam itu penyelesaiannya semaksimal mungkin. Hasilnya biar menjadi bagus dan kelihatan indah dipandang. Alat yang kita kerjakan semestinya itu alat manual, karena dari PPK kita, pemberian kita itu alat manual. Kalau pakai alat manual kita juga pakai, tapi dibuat membersihkan yang ada di tepian saluran. Tapi kalau pakai yang manual dengan kerjaan ini dalam satu bulan kita nggak nutup, juga hasilnya kurang praktis dan kurang bagus. Makanya teman-teman ini beli alat mesin sendiri, beli bensin sendiri. Dengan sistem pekerjaan ini hasilnya akan lebih rapi daripada alat manual. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa sebelum melakukan pekerjaan. Doa mulai. Selesai. Jadi ini hasilnya pekerjaan tanggal 29 hari Selasa tahun 2020. Dengan sistem pekerjaan seperti ini maka akan didapatkan dengan hasil yang maksimal, karena satu anak menyelesaikan 50 meter dengan medan kayak gini dengan pakai alat mesin. Jadi kalau 10 orang itu dalam satu hari pencapaian itu dapatnya 500 meter Pak. Dengan sistem seperti ini maka tidak ada alasan akan ditemukan di mana adanya lokasi-lokasi yang berdodoran ataupun belum tersentuh ataupun rumput yang sampai tinggi. Jadi ini hasil pekerjaan yang terarah dan terukur. Dengan hasil seperti ini maka pengairan akan selalu tampak bersih. Ini benar-benar diminit dan bisa untuk jadi contoh-contoh yang lain. Sampai ke sini pintu ini dari BBU 3 ke BBU 4.
Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih. Selamat bekerja. Selalu jaga kesehatan, protokol kesehatan selalu dikedepankan, tolong maskernya dipakai. Hari ini TPOP Kabupaten Banyuwangi, wilayah Kulon, Bangurjo, khususnya ada di saluran primer Bangurjo. Hari ini agendanya kita akan menaikkan sampah, Pak. Sampah tersebut menyangkut ada di jembatan. Ini kegiatan kita rutinitas, bahwa TPOP itu adalah pekerjaan dari pelaksana pembantuan dari OP. Maka dari itu agenda rutinitas pekerjaan kita sehari-hari ialah membabat, mencabut dan membersihkan, sehingga dimana adanya sampah pun yang mengendap itu adalah tugas tanggung jawab kita. Maka dari itu sebelum kita ada pelaksanaan, kita sudah memastikan, mengecek kedalaman, ada yang dalam dan ada yang tidak. Maka dari itu kami memohon ataupun menghimbau untuk diperhatikan, Pak, untuk kegiatan yang khususnya terkait dengan air, alangkah lebih baiknya bila mana untuk menaikkan sampah-sampah seperti itu, mohon bantuannya alat pelampung, Pak. Alat pelampung itu gunanya untuk penyelamatan kita, untuk melakukan pekerjaan di lapangan. Karena kita kerja, yang kita utamakan keselamatan kita kerja, benar gak, Pak? Ya. Maka dari itu tolong, Pak, kasih kami bantuan alat pelampung untuk keselamatan kerja kita di lapangan. Dan ini nanti pekerjaan langsung biar tidak dua kali, kita tepikan, langsung kita angkat, kita naikkan. Siapa ya? Ya. Dengan siap, alat sudah disiapkan. Tadi sudah ada penjajakan letak dalam dan tidaknya. Mulai hari ini kita siap melakukan pekerjaan, utamakan selamat kerja. Kalau memang ke dalam nggak usah dipaksa, kita kerjakan yang biasa-biasa saja. Nanti kalau misalkan terlalu dalam bisa kita gandol pakai alat genter. Siapa ya? Siap. Siap. Kalau siap, monggo kita laksanakan pekerjaan. Sebelum kita mengawali pekerjaan, kita berdoa keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Mari kita bekerja. Ini jadi gini, Pak, untuk pekerjaan-pekerjaan yang kiranya kita berenang di sungai seperti ini, yang intinya dalam pengerjaan sampah yang menyangkut di endapan di masing-masing jembatan ataupun di pintu bangunan, ini semestinya kita perlu membutuhkan bantuan alat pelampung, Pak. Jadi kalau ada alat semacam kayak pelampung, itu tujuannya demi keamanan, keselamatan kita kerja di lapangan. Kalau pas ada kita untuk membersihkan rumput-rumput yang mengendap ataupun sampah-sampah yang mengendap di saluran seperti ini, Pak. Jadi ini tadi Korlap turun tangan dikarenakan anggota tadinya itu tidak ada yang berani turun, dikarenakan sebagian ada yang dalam, sebagian ada yang dangkal. Maka dari itu Korlap memotivasi sekaligus memberi contoh, kalau pekerjaan ada rumput ataupun sampah yang hanyut seperti ini, sebaiknya dilakukan pekerjaan biar tidak kerja dua kali. Jadi sedikit demi sedikit itu kita ambil, kita naikkan, yang supaya sampah-sampah itu nanti biar tidak nyangkut lagi di bangunan yang kiranya menghambat lajunya air.
Jadi kalau kita naikkan begini sedikit demi sedikit, ini nanti kan akhirnya bersih dan hasilnya pun juga bagus. Jadi kita sebelum bekerja ini tadi sudah kita memberi saran kepada anggota bahwa untuk menaikkan ini perlu kehati-hatian, karena selain salurannya juga dalam, juga takutnya nanti kalau ada yang nggak pas nanti malah membahayakan. Kayak seperti ini dalam, tapi anaknya terlalu nekat, itu padahal dalam. Nah kalau ada pelampung kan enak loh. Jadi kita bisa juga untuk menaikkan, tapi kalau ada pelampung meskipun anaknya nggak bisa berenang, tapi kalau ada pelampung itu tetap kita aman, keselamatan kita kerja tetap kita kedepankan. Jadi dengan sistem sedikit demi sedikit kita kerjakan seperti ini akan tampak bersih nantinya, jadi kelihatan rapi. Ini kita naikkan seperti ini, jadi tidak kerja dua kali. Kalau ini nanti ditunggu sampai di pintu ngendap lagi malah tersumbat lagi. Jadi sekalian kita kasih contoh seperti ini, besok-besok lagi kalau ada sampah ataupun rumput yang ngendap lagi, biar tenaga yang di lapangan baik PPA maupun Prakarya sekali ada pekerjaan seperti ini lagi biar langsung tanggap. Oke, cukup ini yang bisa saya laporkan pekerjaan untuk hari ini di wilayah Kejuron Bangrejo, saluran Pinar Bangrejo sudah selesai, dan untuk selanjutnya habis ini kita lanjut menuju ke Kejuron Celuring yang tepatnya ada di Desa Purwodadi. Kita langsung ke BCL 1 saluran sekunder Celuring. Oke, kali ini kita melakukan penelusuran dan pengecekan tenaga PPA dan Prakarya untuk Kejuron wilayah Celuring, ada di Desa Purwodadi, tepatnya ada di saluran sekunder Celuring yang terdiri dari 8 orang, dan sistem pekerjaannya juga sama. Satu anak dikasih tanggung jawab lokasi pekerjaan, yang sistem pekerjaannya seperti ini. Mengerjakan dengan alat mesin. Jadi dengan pekerjaan seperti ini akan didapat dengan hasil yang memuaskan, Pak. Yang target kita yang harus dipenuhi karena kontrak kita 8 jam, jadi memaksimalkan waktu yang 8 jam itu dengan hasil yang sedemikian rupa. Dan ini tadi arah pekerjaan TPOP Kejuron Celuring nanti nyampe sini.
Target pencapaian sampai sini mau dimulai dari BCL 1 Hulu Jembatan sampai jembatan Kampung Primitif. Jadi satu anak masing-masing itu megang panjang 50 meter KAKI, nanti mentoknya sampai jembatan sini. Oke, selanjutnya kita langsung menuju ke Kejuron Keradenan. Yuk kita lanjut. Ini kita sudah nyampe di Kejuron Keradenan, Pak. Jadi Kejuron Keradenan terdiri dari 3 orang. Dalam aktivitas kegiatannya ya begini. Ini contoh untuk mencabut. Yang pekerjaan tadi sudah membabat, mencabut, habis itu membersihkan, kebas. Itu rutinitas pekerjaan sehari-hari seperti itu, Pak. Mari kita lanjut, kita cek ke hilir. Kejuron Keradenan yaitu masuk di wilayah Desa Simbar. Pembaginya ada di BKD 1, yang KI ke arah Simbar, yang KA ke arah Keradenan melewati Desa Sembulung. Ayo Pak Gianto, semangat. Ini Pak Taufik. Selamat Pak Taufik, semangat. Dan ini Pak Yuda, Pak karyanya. Pak Yuda, semangat Pak Yuda. Jadi satu anak menyelesaikan 70 meter, dapatnya 350 lebih. Ini kita lanjut ke Kejuron Benculuk, tepatnya ada di Jam Semprot titik 0 BCL 6. bersih Pak. Iya ini nggak ada yang berani membersihkan, ini banyak sarang ularnya, itu ada ularnya, itu ada tawonnya, itu nggak ada yang berani, jadi ya tetap korlapnya. Contoh ini Ini di lokasi mana nih Pak? ini di lokasi Kejuron Benculuk di titik 0 Jam Semprot BCL 6. Terdiri dari 3 orang, Bambang, Anda, Aribowo, dan Bu Lestari. Ini ada di desa Taman Agung, Dusun Berwaru. Kalau gini nanti kan bersih. Kalau bisa bersih ini nanti diperhatikan. Betul-betul kalau bekerja ini diselesaikan biar nggak sampai. Orang lagi.
Jadi ini pekerjaan yang ada di Kejuron Penculuk. Cara pembersihannya dengan mencabut dan membersihkan rumput-rumput yang ada di pasangan. Jadi titik nolnya Penculuk itu ada di BCL 6 Dam Semprot, tepatnya ada di Desa Taman Agung, Desa Dusun Sumberwaru. Jadi seperti ini dalam penyelesaian untuk mengerjakan rumput-rumput yang ada di pasangan PPA dan Pakarya ini. Dengan pembersihan seperti ini, maka PPA maupun Pakarya nanti akan dituntut untuk bekerja membersihkan kanan kirinya saluran ataupun bantaran yang dekat dengan kawasan bangunan pintu. Benar-benar harus bersih. Adapun yang nanti adanya tumbuhan yang sampai tumbuh lebat seperti ini harus kita pangkas, kita bersihkan. Agar enak dipandang. Jadi seperti ini, pelan-pelan tapi pasti nantinya akan kelihatan bersih. Dan ini hasilnya yang sudah rapi, kan enak dipandang. Kelihatan bersih. Hasil yang bersih, bagus, enak dipandang. Oke, setelah selesai dari Penculuk, mari kita lanjut ke Kejuron Seraten. Ayo kita ikuti. Selamat siang. Untuk kali ini saya mau menyampaikan kegiatan TPOP Kejuron Seraten di saluran sekunder Dureng, tepatnya ada di BCL 8. Dari mulai jembatan Talang itu ke hilir sampai nanti ke pemandian hewan. Anggota ada 7 orang, yang masing-masing teknis pekerjaannya penyelesaiannya tetap kayak yang dari awal. Satu anak dikasih tanggung jawab penyelesaian kanan ataupun kiri. Kalau medan kayak gini, satu anak megang 70 meter. Jadi penyelesaiannya mulai dari jembatan sampai hilir pemandian hewan, 7 anak itu nanti akan menyelesaikan hampir 500 meter. Jadi sistem pekerjaannya ada yang pakai alat manual sabit, ada yang pakai mesin. Sistemnya begini teknik kerjanya. Mari kita cek. Ini untuk kegiatan Kejuron Seraten diawali dari mulai hulu BCL 8 saluran sekunder Dureng yang terdiri dari 7 orang. Sistem pekerjaannya seperti ini. BCL 8 pintunya masih stok balok. Ini perlu usulan adanya pintu bulir, Pak. Pak Joni semangat.
Ini yang ada pakai alat mesin tapi tidak pakai pisau, jadi tidak membahayakan. Ini pakai senarnya ikan mosing. Hasilnya seperti ini kalau pakai senar. Itu pakai senar ikan Pak, itu Pak. Jadi nggak pakai pisau. Dan ini juga pakai senar. Jadi lebih aman. Di sini air nggak mengalir dikarenakan ada pembenahan pintu di BCL 5. Ini Pak Joko. Itu Pak Denny. Jadi teknis kita tetap kita pakai dengan sistem membabat, mencabut, dan membersihkan, salah satunya itu. Jadi itu teknik untuk membersihkan. Jadi kita sapu. Dan ini tenaga terakhir Imam Wiranata. Nanti dia mengerjakan selesainya sampai pemandian hewan. Dan kegiatan besok kita lanjutkan agenda di hilirnya BCL 8, tepatnya di hilirnya pemandian hewan. Terima kasih. Oke, kali ini saya sudah nyampe di Kejuron Tambarjo. Kejuron Tambarjo ada 5 pembagi yang terdiri dari Sekender Lampangrejo. Nah, Lampangrejo itu pembagi dari dan yang satu Sekender Plosorejo, itu pembagian dari BBC 3KI, terus dilanjut dengan BKD BKR itu arah limpasan BBC 3, dan di sana dibagi menjadi ada saluran Sekender Surapasul, tepatnya ada di desa Tambarjo. Dan kegiatan anggota PPA Pakarya yang ada di wilayah Kejuron Tambarjo ini aktivitasnya ada di wilayah saluran Sekender Kejuron. Sekarang mengerjakan di hilir. Mari kita tengok. Ini kegiatan PPOP PPA Pakarya Kejuron Tambarjo yang terdiri dari 4 orang. Ini Pak Yuda. Pak Yuda, semangat. Dan ini Pak Woto, PPA-nya. Semangat Pak Woto. Ini proses pengerjaannya sama, teorinya juga sama. Jadi teknis seperti ini bisa memotivasi untuk PPP lain, dikarenakan secara sistem seperti ini akan didapatkan hasil yang maksimal. Empat anak
bantaran KA 5 meter, bantaran KI 8 meter, mereka mendapatkan hasil dalam satu hari 200 meter. Semangat Pak Taufik. Semuanya. Jadi ada yang mengerjakan pakai alat manual sabit, ada yang pakai dengan alat mesin. Ini batasnya sampai mana teman Pak Ridwan? Sampai ada telepon yang jembatan. Jembatan itu berarti ya? Ya. Jadi 4 anak jembatan antar jembatan sekitar 200 meter. Sampai sini berarti. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk wilayah Kejuron Tambarjo. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya sudah nyampe di Kejuron Klampangrejo. Kejuron Klampangrejo itu ada dua pembagi, yaitu saluran sekunder Benculuk yang diambil dari BBC 4 dan saluran sekunder Rumping. Saluran sekunder Rumping itu yang itu Pak. Dan sampai jam segini anggota yang ada di wilayah Kejuron Klampangrejo terdiri dari 4 orang itu mengerjakan hilirnya BBC 4. Itu kegiatannya. Mari kita cek masing-masing anak. Tetap pola yang sama, satu anak mendapatkan 50 meter. Pak Seno, mana? Ada yang pakai alat mesin dan ada yang pakai alat manual sabit. Yang satu orang mengerjakan di KA, yang satu orang mengerjakan di kiri saluran. Nanti berakhir di titik ini. Jembatan MTS Ma'arif. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Itu tadi rangkaian kerjaan TPOP yang ada di wilayah Banyuwangi. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.